Halo, Assalamualaikum. Malam ini kita akan live ya, bareng sama Mbak Reni. Apa sudah ada tes dulu ini ya? Tes 1, 2, 3. Apakah suara saya sudah terdengar? Boleh minta responnya ya. Oh, ada Mbak Hanifah, ada Mbak Aini, Mbak Alin. Halo semuanya. Boleh minta feedbacknya dulu? Suara saya sudah terdengar atau belum? Oke, jelas. Siap, siap, siap. Terdengar jelas ya? Mbak Reni juga sudah hadir ini tamu kita malam hari ini. Oke. Sambil nunggu teman-teman ya. Sebelum saya mulai, menunggu teman-teman hadir dulu. 2 menit lagi ya kita mulai. Pas setengah 8. Oh, halo Mbak Mita, ada Mbak Mita juga. Terima kasih sudah datang. Oh, ada Mbak Dewi ya. Sebentar, ini HP saya udah diteleponin orang terus nih. Sebentar ya. Baik teman-teman, malam ini kita akan mengundang salah seorang dari sahabat saya ya, yang saya kenal belum begitu lama sebenarnya, Mbak Reni Wulandari, Wulandani, Wulandari ya Mbak, maaf salah, Mbak Reni Wulandari Abidin ya. Nah, saya kenal Mbak Reni itu sekitar 4 tahun yang lalu ya. Dengan berbagai ceritanya nanti kita bisa dengar langsung dari Mbak Reni bagaimana perjalanan dia sampai saat ini gitu ya, seorang wanita yang tangguh menurut saya. Nah, sebelum saya menginfokan lebih lanjut siapa dia Mbak Reni, saya mulai dulu ya. Terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga ngobrol saya dengan Mbak Reni bisa membuat menginspirasi ya teman-teman semua untuk diterapkan ke dalam diri teman-teman masing-masing. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, bahagia lahir dan batin. Terima kasih sudah hadir. Sebelum saya mengundang Mbak Reni ya, saya infokan dulu yang saya tahu tentang Mbak Reni ya. Ya, Mbak Reni ini kelahiran Tasikmalaya ya, tetapi lama di Jakarta ya, mencari penghidupan di Jakarta ya. Kemudian pindah ke Jogja dan sekarang pindah lagi ke Jakarta. Ya, mudah-mudahan rezekinya semakin banyak ya. Mbak Reni ini seorang entrepreneur ya. Beliau juga sekarang mengasuh kelas yang bernama Life Transformation ya. Nanti apa itu kelas Life Transformation bisa teman-teman tanyakan ke Mbak Reni. Dan latar belakangnya seperti apa sehingga beliau membuat sebuah pendampingan gitu ya di dalam kelas tersebut. Nanti bisa teman-teman tanyakan. Oke, mungkin itu aja, tidak berlama-lama. Saya undang Mbak Reni. Sebentar. Mbak Reni, uh,
Oh iya. Halo Mbak Reni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Jelas nggak Wah, suaranya Mbak Zaki? kedengeran, kedengeran. Gimana? Alhamdulillah. Eh, Minta feedbacknya dulu ya ke teman-teman. Suaranya Mbak Reni sudah terdengar jelas atau belum? Boleh. Mudah-mudahan suaranya jelas ya. Seperti ada dengung-dengung Mudah-mudahan. sedikit gitu. Sudah jelas ya? Halo, Halo? ini untuk meyakinkan suaranya jelas atau enggak kan aku harus ngomong Mbak Zaki. Iya, Nah, betul. sambil ngomong aku promosi ini. Waduh, itu Nih. punya siapa itu? Loh, kok malah jadi Jadi, promo buku? teman-teman, ini aku mau promosiin buku judulnya Wisdom in You, Ini sebuah tahu. refleksi untuk menemukan mutiara di dalam diri. Ini Wah, teman-teman aku rekomendasikan banget dibaca ya. Ini guru saya yang nulis. Oh, belum kenal sih siapa guru saya. Namanya Zakiah Daroja. Ini harus harus beli buku ini. Nanti cari siapa itu yang namanya Zakiah Daroja itu cari. emang ada apa di buku itu, Mbak Reni? Ini bukunya ini dari depan aja udah jelas wisdom. Ini aja dari kata wisdom aja udah jelas ya apa. Nah, kalau pengen tahu apa, beli bukunya. Tanya-tanya boleh sama ini nih, nama penulisnya Zakia Daroja. Cari aja siapa itu Zakia Daroja ya. Itu dapat dapat fee berapa itu meremoin buku? Wih, ini yang paling membanggakan dari buku ini adalah begitu infonya datang pagi-pagi, siangnya langsung samperin ke rumah penulisnya. Wih, keren ya. Wah, iya iya, makasih Mbak Reni. Mbak Reni, Iya. gimana kabarnya sebelum kita ngobrol ke yang lebih serius? Lama nggak ketemu nih. Pangestu, alhamdulillah baik sekali. Mbak Zaki ngelihat sesuatu nggak dari aku ada apa? Ada apa ya? Kerudungnya baru. Warnanya dong. Ya iya semuanya baru. Coba warna apa ini? Itu harusnya buat saya itu ya. Baju hijau sama Kira-kira baju hijau. ukurannya muat nggak? Muat lah, langsing kan saya. Jadi ini saya sengaja hari ini dari mulai flyernya warna hijau, baju dan kerudungnya juga warna hijau karena ini kesukaannya dari penulis buku ini. Orang yang Saya nulis malah buku pakai ini suka biru. banget warna hijau. Saya malah pakainya biru. Nggak janjian soalnya ya. Mbak Reni lagi di Jakarta atau lagi di mana ini? Iya, betul Mbak Saki. Di Tangerang sebetulnya, saya lagi di Tangerang. Di sini baru Oh, aja selesai hujan. Tadi oh, hujannya karena deras sampai kenceng banget suaranya. Aduh, heeh. mudah-mudahan apa nggak ngeganggu gitu. Tapi ya masa kita mau ngontrol hujan kan? Ya ikhlas aja deh. Begitu ikhlas berhenti. Wah, iya iya. Semesta mendukung ya, mestakung. Mustakum. Iya. Oke Mbak Reni, sebelum mulai, monggo Mbak Reni sapa teman-teman dulu yang sudah hadir malam hari ini. Silahkan Mbak Reni, disapa dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu dengan saya Reni Wulandari Abidin. Saya senang banget belajar tentang apa ya Mbak Zaki nyebutnya self healing, pemberdayaan diri yang tujuannya menyembuhkan diri sendiri. Kenapa saya antusias di bidang itu? Saya antusias di bidang itu dari tahun 2007 sebetulnya, tetapi mulai aktif yang beneran nyari secara serius itu 2008 sampai sekarang. Dan Oh, yang membuat ini jadi semakin menarik adalah ternyata semakin saya belajar, semakin saya nggak tahu. Kok ternyata luas sekali. gitu ya. Dan ya, jadinya karena saya senang dan antusias antusias dengan hal tersebut, saya pengen ngajak teman-teman yang lain yang belum belum memasuki pengetahuan itu diajak bareng-bareng untuk tahu gitu loh. Sip sekali. Wah, mantap ya. Mudah-mudahan dengan sharingnya Mbak Reni, banyak teman-teman yang tergugah ya untuk semakin mengenali dirinya sendiri gitu ya. Amin. Oke Mbak Reni, perkenalnya udah cukup Mbak Reni? Sudah. Ya, oke. Kita sersan ya, serius tapi santai. Ya, ini kayak Serius tapi kayaknya tuh santai. materinya tuh kayaknya berat banget gitu ya. Belum mulai oke Berat. nih. Tersedia minuman biar kita semakin santai. Itu gak ada mereknya kan? Sponsor.
Oke Mbak Reni, ini kan kita tema malam hari ini tuh mencintai diri sendiri gitu ya. Nah, Iya. emangnya Mbak Reni pernah pada kondisi tidak mencintai diri? Kondisi tidak mencintai diri itu malah justru awal dari apa ya? Awal dari semua penderitaan saya itu setelah dewasa ya. Kalau anak-anak rasanya tidak ada pemikiran tidak mencintai diri. Tetapi Hmm. begitu sudah mulai dewasa, mungkin sudah mau SMP atau masih SD akhir-akhir gitu kan, itu sudah mulai tidak mencintai diri. Saya lebih cenderung bersifat apa yang sikap-sikap saya itu berontak. Hmm. Kemudian saya tidak merawat diri saya. Saya membuat kekacauan sana sini gitu kan, membuat aksi-aksi yang ya itu menandakan kalau saya itu tidak mencintai diri saya. Iya, 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 iya. Itu kenapa itu? Awal mula dari Mbak Reni mengalami hal yang membuat Mbak Reni tidak mencintai dirinya Mbak Reni sendiri. Awalnya gara-gara saya benci dengan Tuhan. Bagi Tajam, saya tajam waktu silat. itu yang Mbak Zaki, waktu itu bagi saya Tuhan adalah sosok yang tidak adil. Biang kerok semua penderitaan saya. Waktu itu, ya Allah maafkan. Ini Waktu itu benar-benar begitu. setajam silat gitu ya. Kata Itu jam silet. kenapa Mbak Reni? Ada kejadian apa Jadi yang membuat Mbak Reni sangat benci dengan Tuhan itu ada apa? sebetulnya benci juga enggak, karena ada sisi lain di mana saya takut juga. Orang Tuhan kan pemilik semua kehidupan. Kalau saya benar-benar demo beneran, terus saya di-cut, gimana ini? Di sisi lain begitu. Tetapi Ah, kenapa sampai ada pemikiran bahwa saya itu mau menggugat Tuhan, saya mencari keadilan gitu. Bahkan dari kecil Mbak Zaki, saya beranggapan Tuhan itu ada di atas langit, ditutup awan, pokoknya di atas langit gitu loh. Jadi ah. kalau marah saya mandang langit, turun, kita berantem. Itu waktu kecil Mbak Zaki. Jadi saya terlahir dari kondisi rumah tangga yang tidak harmonis. Saya anak pertama. Nah, itu tidak harmonis karena memang dari silsilah dari kondisi bapak saya dan juga ibu saya, kondisinya tidak siap. Mereka masing-masing Hmm. menyimpan luka batinnya. Begitu juga dengan luka batin mereka dengan orang tuanya. Jadi ini rentetan rentetan ini loh Mbak Zaki. Orang-orang sakit akan menyakiti orang lain. Orang Ya. yang terluka akan membuat terluka orang lain. Jadi ini Hmm. regenerasi, rantai. Karena setelah Hmm. saya selidiki, leluhur saya juga demikian. Gitu, tidak Hmm. beres dengan kehidupannya. Jadi ketika mereka beranak pinak, dia melanjutkan sistem yang sama. Jadi saya terlahir di kondisi yang kurang baik lah gitu untuk seorang manusia tumbuh gitu. Ah. Ah. Jadinya saya tumbuh di lingkungan yang kurang kurang kondusif untuk manusia tumbuh dan juga saya sering dititipkan karena ibu saya mungkin terlalu muda untuk menikah waktu itu. Dan akhirnya dititipkan di tempat penitipan ini saya mendapatkan pelecehan seksual. Waktu itu usia saya mungkin sekitar 5 tahunan. Usia lima tahun mungkin saya sudah mengalami. Itu waktu Dan di itu rumah nenek ya? betul. Dan itu terjadi hampir setiap hari. uh, Selesainya ketika ya saya pindah, sudah tidak tinggal di wilayah itu lagi gitu. Saya pindah, itu kelas 3 SD. Nah dari situ trauma dari saya sendiri, di luaran saya diapa-apain orang, pulang ke rumah juga diapa-apain orang tua saya. Jadi itulah Hmm. gugatan-gugatan saya muncul kepada Tuhan. Jadi saya itu menggugat, katanya Maha Pengasih dan Penyayang. Kok aku diginiin? Itu dulu kan ceritanya Mbak yang pernah saya dengar kalau nggak salah ya, Mbak Reni itu sampai dipukulin sama maaf ya, mamahnya Mbak Reni gitu ya. Iya, Dipukulin, disetrika, dimacem-macemin gitu ya Mbak Reni ya. Itu umur di berapa Mbak Reni mengalami itu? dari kecil dari bayi misalkan saya nggak mau makan itu ditampar itu sampai hidung berdarah atau kepala dijedot dan sebagainya atau mungkin beliau pada waktu itu dan saya sudah maafkan beliau waktu itu misalkan ada ketidaksukaan dengan suaminya bapak saya atau dengan Hmm. mertuanya siapa yang ada di rumah itu yang kena yaitu saya sendiri gitu tapi Hmm. saya maklum karena memang ketidakmampuan mama saya mengelola semua ini karena beliau juga hidup sebatang kara. Beliau yatim piatu gitu loh. Hmm. Ditelantarkan, diurus oleh orang lain yang hanya kerabat aja. Jadi ketika tahu-tahu mungkin dipaksa menikah lalu punya anak, saya sangat mengerti. Nah, Saya dari dulu, istilahnya maaf tak potong.
mengertinya itu dari dulu atau baru-baru sekarang? Iya Mbak Zaki, ya dulu mah enggak tuh. Dulu kan berarti parah juga ya, sama Oh ibuku iya, sama iya, mamaku parah juga. betul. Dulu parah, tapi parah saya itu karena dulu kalau kalau dimarahi, kemudian saya bereaksi dengan menangis, saya akan semakin dipukul. Jadi saya terbiasa untuk diam. Mau dipukul, mau disiksa, mau dimarahin ya, saya diam gitu loh. Tidak memberikan, aduh sakit, mama jangan, tak enggak, saya diam gitu. Itu yang membuat ekspresi saya itu selalu diam. Termasuk sama mama saya, yaitu kita diam-diaman, kayak nggak deket gitu loh. Jadi dulu ya seperti itu, tetapi kesadaran kan berubah ya Mbak Zaki. Wilayah kesadaran berubah, semakin mengerti, oh iya paham, paham. Malah semakin mengasihi gitu loh, malah semakin cinta. Apa aja pengennya nyenengin orang tua. Wah, luar biasa ini. Ah, ini terus nih, ini cerita sebab-sebabnya dulu ya Mbak Reni ya. Nanti bagaimana caranya sembuh itu nanti ya, jangan keburu-buru. Nah, ketika Mbak Reni ditipin nih di rumah nenek tuh, kan terjadi perkosaan atau pelecehan seksual gitu ya. Lah, sementara Mbak Reni kan waktu itu masih kecil, tidak bisa memberontak ataupun bahkan sekedar ngomong ke neneknya atau gimana ada siapa yang jahat. Waktu itu kalau nggak salah saya ingatnya Mbak Reni guru ngaji ya malah ya Mbak Reni ya. Iya, iya. Nah, apa tidak ada keberanian atau bagaimana Mbak Reni ketika waktu kecil itu terjadi pelecehan seksual tuh Mbak Reni? Ada dua hal Mbak Zaki. Yang pertama, ketidaktahuan saya bahwa itu adalah hal salah. Ya Mbak Zaki, masa anak 5 tahun, anak 6 tahun tahu itu apa? Kan belum Hmm. ada informasi yang masuk ke seorang anak bahwa itu tuh salah. Mhm. Kalau tidak ada yang ngasih tahu, kayak anak kecil dia ngambil makanan di warung ya makan aja, dia nggak tahu kalau makan itu harus bayar. Sampai dikasih tahu, mana kok ngambil itu kan harus bayar dulu gitu loh. Itu Ah, yang iya, pertama. iya. Heeh, Tidak heeh. ada pengetahuan bahwa itu tuh salah. Mhm. Jadi ya anak Jadi, kecil ya diam aja lah Mbak Zaki. oh Terus iya, iya. yang kedua karena terbiasa diam itu, Hmm. terbiasa diam. Jadi kan kalau ini dipukul dan ketika dipukul harus diam, nggak boleh nangis, nggak boleh bereaksi. Jadinya ya itu, Mhm, apapun mhm. jadinya diam, dipendam sendiri. Oh iya, iya, iya. Terus Mbak Reni tahu bahwa itu tuh suatu hal yang tidak baik itu mulai kapan itu Mbak Reni? Tahu itu tidak baik itu mungkin ketika sudah masuk SD kali ya, ketika sudah masuk sekolah. Tahu tidak baiknya itu karena dari emosi. Kok Hmm. setiap melakukan itu takut, takutnya luar biasa. Saya sampai sembunyi, sampai apa gitu loh. Kenapa muncul ketakutan? Ya intinya itu aja. Kalau takut kan berarti sesuatu yang nggak baik. Karena saya ketika saya amati ke masa kecil saya selalu melarikan diri, selalu kabur gitu. Dan mungkin karena anak-anak kali ya, kabur mau kemana sih? Ya kabur masih di situ-situ juga gitu loh. Yang akhirnya ya begitulah. Ah iya, iya. Oke. Nah, dampak dari apa perlakuan-perlakuan negatif dari orang tua ya, dari orang terdekat yang Mbak Reni hormati gitu ya, guru ngaji gitu loh ya, kan sangat dihormatin gitu kan. Itu untuk pertumbuhannya Mbak Reni itu sampai seperti apa Mbak Reni? Mempengaruhi sih. Mempengaruhi dalam artian jadinya ke ke saya sendiri jadi sosok yang galak di luar gitu loh Mbak Zaki. Karena saya jadi sosok yang keras. Dan kepada sosok pelaku juga jadinya waktu itu berpikiran yang buruk-buruk gitu bahwa semua oknum bukan semua oknum, semua orang yang religius sosok ngajarin, sosok ini itu ya, Hmm. aslinya begitu gitu loh. Oh ya, Dulu ada sempat seperti itu. ketidakpercayaan kepada orang-orang yang religius gitu ya. Iya, iya. Hmm. Hmm. Untuk psikologisnya Mbak Reni sendiri gimana? Apa jadi minderan atau jadi nggak apa menghambat prestasi atau bagaimana itu? Apa yang Mbak Reni alami hal-hal buruk dari kecil itu? Kalau dari SD justru saya berprestasi Mbak Zaki. Saya selalu mengikuti lomba, juara kelas itu selalu, sampai saya dapat beasiswa itu selalu. Cuman yang Berarti ketika nggak berpengaruh ya Mbak Reni ya? enggak Perilaku. berpengaruhnya justru ketika pikiran sudah mulai mampu menganalisa kan. Kenapa begini, kenapa begitu. Itu sudah mulai ketika mulai SMP itu tuh sudah mulai.
SMA apalagi. Selesai SMA lebih gila lagi. Selesai SMA itu saya lulus 2004 Mas Zaki. Dan itu pemikiran-pemikiran yang semakin liar. Minder iya. Minder iyalah jelas. Minder karena saya merasa jadi tidak berharga. Merasa Kan tidak berharga. iya, karena kan bukan stigma ya, apa ya? Respon atau eh, apa yang nyebutnya? Sesuatu yang menjadi feedback masyarakat ketika mungkin dari film lah, dari bercanda-bercanda, dari opini-opini. Korban pelecehan seksual itu tidak berharga, tidak suci lagi. Gitu kan, Mbak Zaki? Iya, iya Ya, betul kecuali betul. sekarang ya, mungkin tahun sekarang 2021 sudah tidak separah dulu gitu, kesadaran orang sudah, kecuali orang kampung mungkin masih seperti itu. Jadi dulu Mm-mm. karena banyaknya anggapan-anggapan itu, secara tidak langsung saya sudah merasa saya tidak berharga. Terus saya juga merasa minder dan lemah itu karena saya merasa dulu kok kamu diem aja gitu loh. Ada Iya, rasa iya. penyesalan. Dan yang paling besar adalah rasa amarah. Rasa amarah, Sama-sama. iya itu yang paling besar. Dulu inget banget sama Pak Arief. Mungkin kenal Pak Arief Rahutomo? Pak Arief RH? Nah, Oh iya, dulu aku sama Pak ingat, Arief itu, aku ingat. dulu sama Pak Arief itu ditanya, dari skala 1 sampai 10, berapa level kemarahan Anda? 15 enam gitu belas ya? Pak. 16 Pak. Dia Ingat, langsung, ingat itu. wah, Iya, iya, iya. Ingat Mbak Reni bilang saking 15 gitu. Berarti kan marah sekali gitu saking ya. marah ya. Iya, saking marahnya. Gitu Ah, Mas oke, oke. Zaki. Nah, Mbak Reni kan dari dulu juga ya, karena Bapak meninggal, itu kan terpaksa ataupun tidak, itu kan menjadi tulang punggung keluarga ya. Jadi sudah mendapatkan perilaku yang tidak baik oleh orang tua, tetapi pada akhirnya harus menanggung beban ekonomi di tangan Mbak Reni. Nah, itu bagaimana Mbak Reni bisa mengatasi hal itu? Sebetulnya kalau ngomongin tentang beban ekonomi di mana saya jadi beban keluarga. Sebelumnya saya juga jadi beban untuk diri saya sendiri karena dulu dengan mohon maaf dulu kehidupan saya sangat sederhana sekali Mbak Zaki dalam artian miskin. Ketua Dulu sorry, kehidupan Mbak saya Dulu kehidupan saya sangat sederhana sekali, di mana ya orang tua karena mungkin tidak pandai mengatur keuangan, tidak pandai mengatur sistem keluarga, hutang di mana-mana, gaji tidak ada. Gaji tidak ada karena habis dipotong duluan gitu dari kantor. Saya tidak diperbolehkan sekolah. SMP, Hmm. SMA itu SMP, SMA nggak boleh sekolah. Akhirnya ya saya gimana mikir menafkahi diri saya, mungkin tidak dengan berbentuk uang, agar tetap sekolah. Saya palsuin tanda tangannya lah, saya bikin omongan palsu biar mama atau bapak mau tanda tangan gitu loh. Dan saya melakukan itu salah satunya ya orang tua juga tetap mensupport. Tetapi ketika orang tua tidak mensupport, saya juga mensupport dengan saya harus masuk ranking biar dapat Hmm. beasiswa gitu loh dari kantornya bapak. Hmm. Terus begitu selesai ketika saya bekerja juga saya sudah membantu menghidupi keluarga untuk beli kebutuhan rumah tangga. Kan adik saya banyak, ada 5. Nah, betul. Nah, begitu bapak meninggal, saya jadi menambah gitu tambahan amanah yang harus saya lakukan pada saat itu. Ya, pada saat itu karena memang ya sudah sadar, sudah belajar pemberdayaan diri. Tetapi kan tidak sebagus sekarang. Ya tetap aja ngeluhnya banyak. Saya ingat waktu pertama kita ketemu ya, Mbak Reni, jauh-jauh dari Jakarta ke Jogja untuk ikut kelasnya Mas Arief ya, kelas vibrasi. Itu Mbak Reni tampangnya kan ceria gitu ya, dengan Woi, iya, eh, foto-foto Mbak Zaki. iya, dengan Woi, model gadis metropolis gitu ya. Tetapi ketika acara sudah selesai, Mbak Reni curhat gitu ya. Kita cuma bertiga apa cuma berdua waktu itu ya. Mbak Reni tuh berdua deket pintu. bercucuran air mata. Saking sudah marah, sedih gitu ya. Nah, Nggak itu dapat jalan keluar. nggak ada jalan keluar. Wah, putek banget waktu itu ya. Nah, bagaimana proses Mbak Reni dari yang dulunya itu menggugat Tuhan gitu ya Mbak Reni ya? Menggugat keadilan Tuhan. Oh, saya tuh dari lahir itu tidak minta dilahirkan ya. Saya juga tidak memilih orang tua yang dalam artian kejam gitu ya, dalam tanda kutip kejam. Saya juga tidak menginginkan untuk mengalami hal-hal buruk seperti pelecehan seksual,
dan sebagainya, harus sedari kecil harus mencari nafkah untuk dirinya sendiri gitu kan. Itu bukan keinginannya Mbak Reni, dan Mbak Reni itu kok lahir secara istilahnya kayak Tuhan ngasih ujian yang berat banget gitu. Nah itu Mbak Reni bisa keluar dari paradigma itu, keluar dari pemikiran bahwa Tuhan itu nggak adil, itu bagaimana Mbak Reni? Kekuatan bertanya, Mbak Zaki. Wes, question. Saya kan Gimana maksudnya tuh? mencari-cari, saya kan mencari-cari biang keroknya nih. Biang keroknya Hmm. siapa? Orang tua. Orang tua masih ada bosnya nih. Tuhan yang Maha Esa. Saya mencari Tuhan, ini minta pertanggungjawaban. Semakin saya mencari jawaban, semakin saya mencari Tuhan, Tuhan semakin jauh. Saya malah semakin, itu ya, ada hukum tarik menarik. Saya malah semakin menarik banyak penderitaan-penderitaan yang bertubi-tubi dari segi keuangan, pokoknya di berbagai aspek. Sampai akhirnya lelah, sampai akhirnya lelah, saya udah bodo amat gitu loh. Dengan Tuhan kayak ngambek istilahnya. Bodo amat lah, terserah mau diapain, mau mati hari ini juga bodo amat istilahnya gitu. Lalu dipikir-pikir lagi, saya kan pecinta film Mbak Zaki. Sampai Ah, saya itu untuk bekerja di sebuah rental VCD original pada waktu itu masih musim VCD, itu bagi saya cita-cita. Orang ah. cita-cita tuh mau jadi dokter ya. Saya cita-cita pengen kerja di rental VCD, biar Biar bisa nonton nonton film udah gratis. bayar. Iya, pada tahun itu. Ah, ah. Jadi saya itu seneng banget nonton film gitu. Saya seneng nonton film apapun, sehari bisa sampai 5 film. Terus saya memperhatikan, karena kan saya bertanya gitu, kenapa kok di antara, katakan populasi manusia di Indonesia 2 juta orang. Dari Hmm. 2 juta orang tuh, kenapa ngurusin Reni terus? Kenapa gua terus yang diuji gitu? Gak ada kah manusia yang lain? Nah Dulu itu tuh. begitu pikirannya. Hmm. Pertanyaan kan, muncul pertanyaan, kenapa aku terus gitu? Kenapa beres satu ada lagi? Ini sebenarnya mau ngapain sih? Ada apa? Ini tuh mau ngasih tahu apa Tuhan ini? Dicari-cari nggak ketemu juga Tuhan itu di mana dan seperti apa, ngomong kek, ngasih ilham kek, ya waktu itu yang Mbak Zaki ya. Ah, Sampai ah. akhirnya saya kerja di sebuah rental VCD, saya sering nonton, dan saya mendapatkan sebuah pemikiran. Saya lihat film Jackie Chan, saya lihat Hmm. film Spider-Man gitu atau Superman. Jackie Chan deh, kita kan nonton film Jackie Chan itu karena seneng lihat dia melawan penjahat dan mengeluarkan akrobat Ah, ah. kungfunya itu akrobat, itu yang bikin menarik. Karena nggak lucu kalau lihat Jackie Chan mainnya film kayak Keluarga Cemara, drama kayak gitu kan nggak lucu. Ah, Justru ah. orang mau nonton film Jackie Chan itu kayak kayak untuk seperti itu. Ah, Sama ah. kayak orang ketika nonton film Superman. Nggak Hmm. mungkin Superman dengan kekuatan yang sebegitu besar, dia sampai apa bumi itu kan bisa dikitari sama dia. Terus Oh. bisa naik ke macam-macam lah kekuatannya gitu. Super, nggak mungkin dengan kekuatan super, tugas dia cuma di perempatan jalan, ngatur arus lalu lintas, parkirin mobil, ngambil kucing di atas pohon yang mungkin nggak bisa turun. Tidak mungkin tugasnya hanya sesimpel itu. Pasti dia punya peran, pasti dia punya misi, pasti dia punya tanggung jawab yang besar. Itu yang Ah, ah. akhirnya, ini kali ya, gua tuh diginiin biar ada sesuatu. Gitu loh Mbak Zaki. Oh gitu ya, sampai ketemu Iya, pemikiran itu ya. iya, pasti saya itu dikasih ini itu tuh pasti ada maksudnya. Dan pencarian apa maksudnya ini, ya ini yang akhirnya ada di saya hari ini gitu loh Mbak Zaki. Oh, mantap. Sebelumnya nih, kan Mbak Reni tidak ujuk-ujuk sampai bisa menemukan pemahaman yang seperti ini tuh. Bahkan tahun-tahun sebelum kita ketemu tuh Mbak Reni udah sering sekali ingin mengakhiri hidup gitu ya. Pengen bunuh diri lah istilahnya. Itu kan berarti ada tekanan mental yang sangat kuat itu. Sampai udah Iya. ngeblank, udah nggak nggak pengen hidup lagi gitu lah. Itu asal mulanya seperti apa Mbak Reni? Kalau keinginan untuk mengakhiri hidup itu usia ketika saya selesai lulus SMA dan sebelum bekerja itu masa-masa paling gelap. Karena saya tidak produktif dan saya lebih banyak di rumah. Tetapi ketika yang sebelum kita ketemu Mbak Zaki, itu kebetulan hanya satu kali aja sih saya berpikir untuk melakukan mengakhiri hidup. Itu ada satu kejadian di mana itu adalah titik balik kehidupan saya yang kedua. Jadi saya mengalami titik balik kehidupan itu 3 kali. Yang pertama Apa itu? ketika
tahun 2007-2008 saya belajar pemberdayaan diri lewat buku-buku pengembangan diri, di mana saya akhirnya menemukan sebuah, oh ini gitu, dan saya langsung merubah kehidupan saya pada saat itu. Titik kedua kehidupan saya adalah ketika, yaitu tadi Mbak Zaki, saya yang sebelum kita ketemu itu menghasilkan titik kehidupan yang kedua, yang akhirnya saya hijrah ke Jogja pada saat itu. Waktu itu biasa Mbak Zaki, masalah cinta. Gitu ya. Ke kepentok cinta, terus pengen bunuh diri ya. Ternyata cinta itu Ih, berat ya. Mbak Zaki belum pernah patah hati sih. Ya karena saya nggak pernah pacaran. Oh gitu ya. Oke, oke. Jadi ketika Mbak waktu di Jogja pun kita pertama kita ketemu tuh kan masih dengan amarah, dengan emosi yang masih apa luka yang masih menganga gitu ya. Nah, itu Iya, jadi gimana tuh sampai Mbak Reni bisa menemukan kebijaksanaan kebijaksanaan. Wisdom in you uhuy, gitu. uhuy. Gimana itu Mbak Reni bisa menemukan kelahiran ketiga? Iya, kelahiran ketiga, turning point yang ketiga, betul banget Mbak Zaki. Jadi waktu itu, walaupun saya kondisinya di lingkungan yang kondusif untuk sembuh, saya berada di lingkungan energi yang membantu saya. Lingkungan penuh dengan alam-alam yang indah, Yogyakarta kan. Saya tinggal di area di bawah lereng Merapi. Terus Ah, dari segi lingkungan orang-orang juga membantu saya karena penuh dengan dukungan dan support. Tetapi ya itu tadi ya, kemelekatan terhadap luka itu masih menganga gitu loh Mbak Zaki. Masih, jadi kayak duri dalam daging. Kalau nggak diapa-apain tuh nggak kerasa. Tapi kalau kita bergerak, kita jalan, kegesek-gesek, baru kerasa sakit banget. Jadi di situ tuh kayak apa kalau ya, kesentuh kayak itu kayak berkegiatan. meluap lagi gitu ya. Kalau kesentuh Iya, gitu, iya. dia kayak Dan bangun itu, lagi gitu. dan itu biasanya kalau malam kerasanya. Siang produktif banget kalau siang. Tapi kalau malam, wah udah mulai deh itu. Sampai Mungkin akhirnya Mbak ada di Reni bilang titik, ada menderita apa ini ya kecemasan ya, NCT oh gitu ya. iya, kecemasan. Iya, anxiety. Tapi kecemasan yang paling parah itu sebetulnya bukan waktu di Jogja, Mbak Zaki. Waktu di Jakarta. Hmm. Saya Hmm. sampai itu ngalamin, Mbak Zaki, selama 1 atau 2 tahun, mungkin 2 tahun lah. Saya nggak pernah tahu rasanya lapar. Karena Hmm. di sini tuh kayak, Mbak Zaki tahu sendiri dulu, saking kayak modelnya yang cungkring itu, Hmm. kurus banget. Dulu kan kurus banget, Hmm. Mbak Zaki. Dan Kalau makan setiap hari juga saya mual. mual ya. Iya, saya mual karena nggak ada isi kan, tetapi asam lambung naik, tapi perutnya nggak ada isinya. Jadi setiap itu tuh kayak mual, tapi kayak nggak ada yang dimuntahin. Jadi kalau makan itu, wah udah mulai gemeter nih, berarti saya harus makan. Tapi kan nggak lapar. Makanan itu semua tuh kayak nggak enak aja. Jadi kalau makan tuh saya gini Mbak Zaki, tutup hidung, telan. Yang penting Yang makanan kuat ada yang gitu ya. masuk. Iya. Dan apa? Hampir setiap setiap hari paracetamol tuh saya minum karena demam terus. Hmm. Napas anget, mata kalau ngedip anget gitu loh. Jadi kalau Hmm. waktu di Jogja tidak sampai separah itu, tapi Hmm. memang anxiety, merasa sendiri, sedih itu ada, cemas, khawatir itu, merasa hampa itu ada. Sampai akhirnya ya itu tadi pertanyaan-pertanyaan kan aku keluarin, aku bertanya gitu loh. Ini kok ngalamin begini lagi sih? Ini ada apa sih? Dari begitu banyak kota, kenapa harus ke Jogja sih? Ada apa sih dengan semua ini? Nah, itu kan akhirnya membuat mungkin semesta merespon ya, Heeh. kehidupan merespon. Akhirnya sama Mbak Zaki juga makin dekat, kemudian juga mungkin Mbak Zaki kenal dengan Pak Arif Rahutomo, aku juga jadi dekat sama dia, sama guru Siapa saya dia? yang lain juga, ada Heeh. Mbak Eka, Mbak Nur Eka, kemudian ada Bu Vivit Yun, Pak Setiaji Wijaya gitu kan, Pak Aji. Ya pokoknya sama orang-orang yang ada di Jogja itu Pak Wawan, jadi pada dekat gitu. Dan akhirnya secara tidak langsung mereka, ya termasuk Mbak Zaki juga, mengangkat saya tuh jadi satu level dengan mereka dari segi energi, dan akhirnya mempermudah saya untuk menjadi seperti hari ini. Dan kalau nggak salah, salah satu yang membuat saya seperti ini adalah saya ikut kelasnya Bu Vivit Yun. Riadoh ya. Nah, kelas Riadoh 40 hari. Jadi di situ kegiatannya puasa, sholat, tahajud, kemudian berjemur, nyeker. Dan ada satu materi tentang uzlah. Ingat nggak, Mbak Zaki?
Ingat Ada satu lah. materi tentang uzlah. Jadi uzlah itu berpindah tempat ke tempat yang lebih kondusif untuk melakukan puasa diri, puasa hening, puasa berbicara, puasa dari mungkin media sosial, puasa berinteraksi dengan orang. Saya pindahlah Hmm. rumah ke jalan alternatif menuju tempat wisata Kaliurang. Sepi. Hmm. Itu saya punya tetangga Hmm. cuma 3 orang, cuma 3 4 rumah. Orangnya juga nggak ada itu karena siangnya kerja. Aku main ke sana ya. Iya, itu markas kita. Jadi di Oh, tempat itu itu saya itu melakukan uzlah. rumah rumah uzlah ya ternyata ya. Untuk Rumah rumah uzlah, rumah uzlah. pertumbuhan. Iya, rumah pertumbuhan. Ini teman-teman harus tahu, rumah uzlah ini sebenarnya bisa dipakai buat clubbing. Jadi kalau hujan, karena atapnya itu bukan dari genteng, tapi Hmm. dari apa sih Mbak Zaki? Galvalum. Bajaringan, Heeh. Galvalum, dari Iya. Galvalum. Jadi kalau hujan tuh berisik banget. Kita kalau ngomong terus teriak-teriak. Oke Itu oke oke. di situ Mbak Zaki. Heeh, Dan heeh. saya waktu itu melepaskan usaha saya, melepaskan pekerjaan saya. Saya Hmm. melepaskan barang-barang yang saya sayang, jam tangan, baju-baju saya kasih ke orang, mobil saya kasih kepada yang saya pikir waktu itu dia lebih berhak gitu untuk mobil ini. Pokoknya saya mulai belajar mengenalkan diri. Walaupun yang nggak nol-nol Hmm. amat lah, sandang pangan papan untuk makan tetap butuh uang gitu loh. Tapi waktu itu pokoknya saya udah niat aja. Saya mau mengenalkan diri, saya mau melepas semua kemelekatan. Dan Oh. selama selama itu sewa rumah cuma 1 tahun, tapi ninggalin cuma 5 bulan. Dan selama itu alhamdulillah, justru ketika saya melepaskan segala kemelekatan, segala harapan, segala emosi-emosi yang pokoknya mau emosi baik, emosi buruk, lepasin aja, udah nggak peduli. Kalau bahagia ayo, sedih juga nggak apa-apa gitu. Udah terbiasa sedih, tapi kalau happy ya alhamdulillah. Jadi pokoknya setiap hari blast aja gitu. Nah dari Hmm. situ Mbak Zaki akhirnya saya semakin belajar 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 ya sampai jadi kayak sekarang. Iya, iya. Ingat itu waktu Mbak Reni nangis-nangis terus melepaskan bisnisnya gitu ya. Terus setelah berapa bulan pindah ke Tasik ya. Wah, itu kita juga khawatir gitu sama Mbak Vivi itu tuh khawatir Mbak Reni gimana kabarnya gitu. Ternyata alhamdulillah setelah kejadian itu semakin bersinar gitu ya. Wes, Nah nih Mbak Reni, pertanyaan selanjutnya nih Mbak Reni. Kan ya tidak mudah tuh untuk bisa menerima, untuk bisa memaafkan orang yang sudah menyakiti kita, apalagi itu adalah orang dekat kita ya. Kan ibunya Mbak Reni kan orang terdekat gitu ya. Terus orang yang sudah membuat Mbak Reni mengalami apa lahir batin ya, kesakitan lahir dan batin itu kan tidak mudah Mbak Reni. Banyak orang yang bertanya betul. kepada saya, itu yang padahal apa yang mereka rasakan apa derita yang mereka rasa itu saya kira tidak seberat yang Mbak Reni rasakan gitu. Walaupun ini tidak membandingkan penderitaan bukan ya. Iya, iya, Masing-masing tidak orang bisa kan punya dibandingkan. punya kapasitas wadahnya sendiri untuk menerima kejadian atau penderitaan kan punya wadahnya tersendiri. Lah, Mbak Reni yang menurut kita gitu tuh menderita sekali gitu lah ya. Sudah sejak kecil nggak tahu apa-apa, sudah tiba-tiba mendapatkan perlakuan-perlakuan yang menyakitkan gitu. Itu bagaimana Mbak Reni bisa melampaui memaafkan, menerima, itu gimana Mbak Reni? Kan nggak mudah itu tuh. Tahapnya panjang Mbak Zaki, puluhan tahun. Usia Oh, saya sekarang usia saya sekarang 36 tahun. Masa ah. gujuk-gujuk gitu aja. Itu kan ada step-stepnya. Oh gitu ya. Pertama amarah itu loh, marah. Marah itu kan diluapkan dengan banyak ekspresi, membangkang, kemudian sering main di luar sampai pulang larut, apa ya, banyak gitulah ekspresi dari bahwa saya itu menyimpan banyak kemarahan. Selesai marah, capek, capek, Sampai kalau mulai penc kata Mbak Reni sampai seluruh clubbing itu udah dicoba semua ya Mbak Reni ya. nggak semua, beberapa doang. Beberapa doang ya. Akhirnya capek juga ya Mbak Reni ya. Capek, marah-marah itu kan capek Mbak Zaki, karena marah itu kitanya nggak marah aja, di sini kan enak banget. Bener Di bener sini tuh bener. dada tuh enak gitu loh Mbak Zaki. Dan untuk bisa sampai akhirnya bisa memaafkan semua orang itu tahapnya banyak banget. Pertama, marah dulu. Nggak mungkin lah kita nggak marah, nggak normal.
marah dulu. Abis marah itu jauh sebelum bisa menerima, minta apa ya, minta keadilan. Kenapa sih begini 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 gitu loh. Walaupun tidak Heeh. kepada orangnya, tapi seenggaknya diucapkan kepada diri sendiri atau kepada Tuhan gitu loh. Heeh, Abis heeh. itu sampai akhirnya kan aku juga ketemu banyak orang, ketemu dengerin cerita orang. Terus aku juga memahami eh, karakteristik sikap behavior orang-orang. Yang itu tadi saya udah bilang orang sakit akan menyakiti, orang yang terluka akan membuat luka kepada orang lain gitu. Orang yang banyak emosinya dia akan nyampah dimanapun. Jadi ada pemikiran sebenarnya ini bukan tentang saya, tetapi tentang mereka. Saya cuma kecipratan. Istrinya kan begitu. Iya, Sampai iya. sekarang ada di titik di mana orang yang menyakiti saya, siapapun orang yang menyakiti saya malah balik kasihan Mbak Zaki. Gitu ya. Kasihannya begini, eh di dunia dualitas, siang, malam, paradoks itu loh Mbak Zaki. Di dunia Ah, dualitas ya, baik, buruk, cewek, cowok, luar, dalam gitu kan. nanti Nah, kalau yang masih, Mbak Reni tak potong dulu, nanti yang masih bingung apa itu dualitas, apa itu paradoks itu bisa baca buku Wisdom in You ya Mbak Reni ya. Karena ini bahasa-bahasa yang mungkin masih asing kalau buat orang umum ya. ya, Lanjut Mbak Reni. jadi kalau dulu, oke, sebelum ke situ saya paparin dulu. Kalau sebelum ke situ dulu ya, oke, memaafkan, tapi memaafkannya karena sifat mindsetnya begini. Aku memaafkan kamu karena aku baik dan kamu aku Ah, maafkan gitu iya, loh. iya, iya. Karena Biar aku kita karena aku juga baik. iya, Mm-mm. karena kita baik dan nggak boleh nanti kalau kita mendendam dan tidak memaafkan berarti ada kebencian, ada dengki dalam diriku. Jadi aku memaafkan Mm-mm. kamu atas segala kesalahanmu. Ada di Hmm, tahap itu. iya, Sampai iya. akhirnya naik lagi tahapnya. Saya nggak tahu ini justru naik atau justru malah turun. Pokoknya saat ini saya pikirnya gini Mbak Zaki. Hmm. Ketika ada baik, ada jahat, orang itu kan mungkin datang ke kita. Ini saya ngomong dua hal. Hal pertama dulu. Orang datang ke kita, menyakiti kita, berarti dia jahat. Heeh. Sedangkan di dunia dualitas, berarti saya baik, saya yang disakiti. Mbak Zaki Mm-mm. bisa bayangin nggak kalau perannya ditukar? Heeh. Karena tidak ada baik dan baik atau buruk dan buruk di dunia dualitas, baik dan jahat. Sekarang kalau diputar perannya, agar dia menjadi baik, saya harus jadi jahat. Heeh. Jadi ada pemikiran di mana mereka-mereka ini sosok yang harus saya berterima kasih karena untuk membuat saya jadi sesukses seperti hari ini, cie sukses. Cie, sukses dong. Untuk bisa membuat saya sukses seperti ini, sehat lahir batin, impiannya banyak, pencapaiannya besar. Orang-orang tersebut rela menjadi orang jahat, Mbak Zaki. Kan Seperti kasihan Mbak Zaki, mereka menjadi orang jahat hanya untuk membentuk saya seperti ini. Masih mm-mm. agak mendingan kalau orang itu tetangga, teman sekolah, guru, orang lewat. Kalau ini adalah orang terdekat kita, Mbak Zaki. Orang Mm-mm. tua, saudara, mereka Mm-mm. menjadi sosok yang jahat. Itu pemikiran pertama. Mm-mm. Pemikiran kedua adalah saya sudah mulai bisa memahami konsep kodo dan kodar bahwa semua sudah memang digariskan. Jadi Kode dan orang-orang kode. yang ya orang-orang yang menyakiti saya, orang-orang yang menyayangi saya itu memang jauh sebelum saya diciptakan, emang udah begitu settingannya. Kalau main sinetron Hmm. tuh udah jelas begitu gitu loh Mbak Zaki. Oh iya 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 iya. Memang perannya gitu Jadi gitu ya. iya memang perannya gitu kayak kita bermain catur, ada pion-pionnya kan, ada kuda, ada raja, ada ratu. Masa saya harus membenci ratu karena dia memang tugasnya seperti ini perannya. Masa saya harus membenci kuda karena dia begini, tugas dia bermain pion-pionnya. Kan nggak bisa kita benci. Itu memang sudah peran mereka gitu loh. Heeh. Gitu Mbak Zaki. Guys, hebat. Jadi ternyata memang perlu banyak bertanya gitu ya Mbak Reni ya. Terus belajar Iya, sehingga bisa mencapai pemikiran yang berbeda dari yang sebelumnya sehingga disitulah menemukan kebijaksanaannya ya Mbak Reni ya. iya. Jadi ajukan pertanyaan-pertanyaan, tetapi emosi yang muncul, kesadaran yang muncul ketika mencetuskan sebuah pertanyaan,
itu tujuannya untuk membangkitkan potensi kita, untuk sesuatu yang membuat kita lebih baik. Tapi kalau pertanyaannya, emosinya atau kesadarannya karena meratapi, karena dendam, ya terus aja lah ditempa gitu. Misalkan pertanyaannya gini, kenapa sih aku dikasih musibah ini terus, beres ini ada lagi, nggak ini itu gitu. Kalau meratapi seperti itu, ya selamat datang di neraka. Tapi kalau pertanyaannya, Ya. iya, nggak akan tumbuh-tumbuh. Kita akan terus dihajar oleh kehidupan. Tapi kalau kitanya, kenapa sih aku tuh menderita terus, dikasih ini, dikasih itu. Tapi dengan mindset, apa yang mau kehidupan ajarkan padaku? Kehidupan tuh mau ngasih info apa sama aku? Itu kan beda. Hasilnya beda. Betul, betul, betul. Wah, mantap ya. Ini padahal belum sampai intinya ya, sudah panas nih, Ci. Siapa dulu dong gurunya? Gurunya kita semua. Sama-sama murid ya, sama-sama murid kehidupan. Nah, nih Mbak Reni, berarti kan ketika kita bisa menerima, memaafkan ya, dan lain-lain yang itu membuat kita lebih baik gitu, itu kan perlu istilahnya mungkin belum tercetus tadi, mencintai diri gitu ya. Nah, itu menurut Mbak Reni seberapa penting itu mencintai diri sendiri? Kita kembali flashback di mana saya menggugat Tuhan, Mbak Zaki. Oke, siap. Oh ya. Ketika saya menggugat Tuhan, itu kan saya menggugat, saya harus tahu di mana sih yang mau digugat ini. Rumahnya di mana, ibaratnya gitu kan. Yang mana orangnya, kan nggak mungkin kita lapor ke kantor polisi, saya menggugat si A, tapi juga nggak tahu namanya siapa, mukanya mana gitu kan. Jadi ketika saya menggugat Tuhan, saya mencari keadilan, saya perlu tahu juga ini, Tuhan itu sebenarnya seperti apa, bagaimana, walaupun juga belum jelas juga keinginan saya itu maksudnya apa. Cuman intinya pada usia tersebut, saya pengen mengenal konsep Tuhan aja deh, minimal itu. Itu yang akhirnya saya jadi ini turis spiritual. Jadi pelajari bagian Katolik. Oh, di Katolik begini gitu kan. Terus akhirnya belajar kitab-kitab agama lain juga Mbak Reni ya? Ya dipelajarin aja, pengen tahu gitu Tuhan itu kayak gimana sih dari berbagai sudut pandang, ke Buddha juga jadi Buddhis gitu loh. Sampai akhirnya ya capek juga kan, capek ya udahlah Islam lagi aja. Tapi paling enggak ini tuh jadi lebih baik ya daripada yang tidak pernah mencari, cuma dapat keturunan doang, akhirnya ya tidak, cuma kulitnya aja karena nggak mencari gitu. Ini yang serunya Mbak Saki. Karena pencarian-pencarian ini kan akhirnya ya udahlah balik lagi ke asal, istilahnya begitu. Balik lagi ke asal. Saya menjadi ready yang seperti dulu dengan konsep Islam. Nah, itu pun sebetulnya Tuhan tuh masih ngawang-ngawang gitu, masih versi Tuhan yang sesuai versinya buku. Tuhan itu begini, begitu. Jadi kalau ini disiksa, kalau ini dapat pahala, yang kayak begitulah. Sampai akhirnya saya sudah muak, saya sudah nggak mau lagi mencari apa itu Tuhan dan sebagainya. Udahlah, gue fokus sama diri gue sendiri aja. Istilahnya begitu Mbak Zaki. Okay. Jadi ketika saya sudah nggak mau ngurusin lagi Tuhan karena terlalu susah untuk dicari, terlalu luas jangkauannya, bodoh amat. Akhirnya saya ini Mbak Zaki, saya fokus dengan diri saya pada waktu itu. Saya jadinya menyibukkan diri dengan hal yang positif dan nggak tahu kenapa itu kok jadi begitu. Balik lagi ya, mungkin kebesaran Tuhan yang memampukan saya seperti itu. Saya baca-baca buku, saya belajar bahasa Inggris, saya rajin banget baca buku Mbak Zaki. Saya baca artikel-artikel, untuk saat itu internet itu warnet, mahal waktu Mbak Zaki, nggak semua tempat ada internetnya. Betul. Sebelum 2010 itu internet masih sangat langka kan? Oh, kalau Mbak Zaki nyetel YouTube di warnet habis dilemparin botol aqua, nggak boleh ngabisin kuota internet soalnya. Betul. Nah, jadi dan kebetulan waktu itu saya juga tinggal di kota Tasikmalaya itu dekat dengan Universitas Siliwangi, jadinya kan area mahasiswa, jadi lumayan banyak warnet. Jadi saya ya sering online surfing gitu kan, mencari informasi-informasi. Ketika saya fokus dengan diri saya untuk dibilang konsep mencintai belum sih waktu itu. Pokoknya saya memenuhi diri saya dengan banyak hal positif. Saya baca buku sampai akhirnya saya membaca buku yang menggugah kesadaran saya sedemikian rupa dalam satu jentikan jari. Dalam satu hari itu saya langsung tercerahkan dan dalam 3 hari semuanya dirubah.
rambut, kamar semuanya. Itu The Secret waktu itu Mbak Zaki. Oh Saya iya, baca The Secret lagi rame-rame 2007 ya. kayaknya. Eh. 2007 apa 2008. Lagi Dan rame-rame dilanjut itu. dengan The Secret rame-ramenya itu sekitar 2010-an. 2008 tuh masih belum. Itu masih dipakai perusahaan-perusahaan biasanya untuk apa ya, perusahaan-perusahaan yang biasanya MLM, Mbak Zaki. Karena Eh. dipakai untuk prospek orang. Dan saya mempraktekkan buku yang lainnya yang saya pikir justru lebih lebih powerful karena dilakukan menjadi sebuah kebiasaan dibanding buku The Secret yang hanya level kesadaran tetapi sudah hanya di level itu. Tetapi ada satu lagi buku 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Nah, saya praktekkan menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi gaya hidup saya. Ketika saya praktekkan semua buku-buku pemberdayaan diri yang saya baca, saya mulai merasakan bahwa selama ini saya ini sudah sangat kuat gitu loh Mbak Zaki. Hmm. Disiksa, dipukul, menghadapi trauma sendirian karena nggak ada yang tahu. Menghadapi trauma sendirian, trauma kan bukan hanya ketakutan, fobia juga. Saya fobia ini karena perlakuan-perlakuan tersebut gitu loh. Saya ini ternyata sebegini hebatnya gitu loh. Udah mulailah waktu itu saya sering memeluk diri saya Mbak Saki. Saya sering cium tangan saya sering berterima kasih gitu. Ini tuh hebat banget. Sedemikian rupa ditanggung sendiri, diselesaikan sendiri dan gak ada yang tahu. Nobody knows. Istilahnya begitu. Lanjut lagi kan pemikiran, loh saya sebegitu hebatnya berarti ada pemiliknya. Ada pemilik diri ini yang selama ini jagain. Dari situlah Oke. saya tahu konsep Tuhan. Oke, oke. Ya tuh, ya Allah, aku bilang waktu itu ya Mbak Zaki, jauh-jauh gua nyari-nyari agama ini itu gitu. Dicari-cari Tuhan tuh di mana? Ternyata di sini. Ternyata di sini. Ternyata di sini. Ya dari situ, maaf ya, maaf ya. Oh iya, iya. Jadi begitu ya Mbak, proses transformasinya Mbak Reni sehingga menemukan dirinya sendiri gitu ya, sehingga bisa Lewat mencintai mencintai diri, diri. Iya, mencintai diri. mencintai diri. Karena Oke. sesuai dengan salah satu bahasan yang waktu itu saya ikut kelasnya namanya Pak Arif Rahutomo, mungkin kenal Mbak Zaki. Kelas apa itu ya? Pak Arif, Pak Arif waktu itu menjelaskan bahwa tentang ada apa nama hukumnya lupa, cuman katanya ada jagat kecil, jagat gede, buana kecil, buana gede, dunia kecil, dunia besar, semesta kecil, semesta besar. Jauh sebelum ngurusin di luar sana, nggak usah kegedean. Urusin aja yang kecil, karena sama aja dengan yang di luar. Itu sama dengan konsep mencintai diri. Ketika kita fokus dengan diri kita, mencintai diri kita, itu di luaran sana itu sudah otomatis juga mencintai kita balik dengan kehidupan-kehidupan yang lebih baik. Pengertian konsep kita terhadap Tuhan, pengertian konsep kita terhadap penderitaan, dan sebagainya. Wes. Nah, terus cara mencintai diri sendiri dengan efektif dan tepat apa? Paling efektif Oh dan iya, tepat itu yang seperti apa Mbak tepat Reni? sasaran. Tepat Paling sasaran aja. efektif dan tepat sasaran. Kemarin saya mencanangkan kalau nggak salah ada 5 cara. Tapi 5 cara itu yang pertama ubah mindset tentang diri. Jadi diri itu harus dihormati. Beri penghormatan kepada diri sendiri. Kita selama ini tidak menghormati diri kita gitu loh Mbak Zaki. Tidak tahu kita ini sudah sedemikian hebatnya ya. Siraga, tubuh, ruh, kemudian apa kesadaran kita tuh sudah sedemikian hebat, tetapi kita jarang banget mengakui dan memberikan penghormatan. Misalkan nih, kita bisa aja berkorban untuk orang lain, diet contohnya. Orang banyak diet itu biar kelihatan kece, biar kelihatan keren sama orang lain. Tetapi tidak berpikiran bahwa diet itu Untuk sebagai tanda kesehatan. terima kasih. Iya, sebagai tanda terima kasih, aku harus menjaga aset saya ini gitu loh. Makanya yang pertama itu memberikan penghormatan kepada tubuh. Itu. Oke. Karena banyak yang akhirnya orang mencintai diri itu bikin diri sendiri happy. Shopping, terus liburan. Itu memang salah satu cara mencintai diri, tetapi lebih ke cara-cara sekunder. Bukan cara yang primer, cara yang utama. Dalam artian, hanya diberi kesenangan-kesenangan yang sifatnya sementara.
bukan kebahagiaan, tetapi kesenangan, kegembiraan gitu loh. Nah, ketika kita memberikan rasa hormat, itu kita sudah memberikan kebahagiaan dan kedamaian sama diri kita. Itu cara yang pertama. Cara Oke. yang kedua, merubah mindset tentang pandangan diri kita sama diri kita. Karena apa pandangan kita sama diri kita itu sesuai dengan apa yang kita proyeksikan sama orang. Hmm. Orang kan sering ngira berpikir bahwa aku kayaknya aku tuh di sini disepelekan deh sama orang. Aku kok kayaknya nggak sekeren orang lain. Karena dia sendiri yang memproyeksikan, mengiklankan bahwa dirinya seperti itu. Oke. Jadi ya sebenarnya nggak usah ngarepin pandangan orang, rubah aja pandangan sama diri sendiri. Ketika kita menganggap bahwa diri kita berharga, keren, penyelamat hidup, pahlawan gitu kan. Ini pelindung kita, Wonder Woman. kita Wonder Woman. Kita kan otomatis membuat orang lain juga respect sama kita. Oh, sip. Oke. Terus selanjutnya? Mau lanjut lagi? Oke, lanjut lagi. Iya. Nggak kerasa udah sampai setengah 9 nih loh. Nggak apa-apa, lanjut. Ya, lanjut. Cara yang lain, Mbak Zaki, cara yang lain adalah memberi diri sendiri satu skill, kelebihan. Banyak orang yang membuat dirinya sendiri mandek karena mereka tidak memaksimalkan potensinya. Setiap orang itu kan punya search power, punya sumber daya sama dengan orang lain. Sukses, bahagia. Tapi banyak dengan pikiran-pikiran yang mandek, akhirnya mereka yang mengkerdilkan, yang membuat diri mereka cacat. Nah, makanya saya bilang, harus memiliki satu skill agar ini menjadi pembeda dengan orang lain. Banyak sebenarnya orang juga yang punya skill, bisa desain, bisa moto, bisa nyanyi, tapi semuanya nggak fokus. Akhirnya blur. Di antara semua itu pilih aja satu, tapi fokus. Ini akan menjadi pembeda, akan menjadi autentiknya diri kita, pembeda dengan yang lain. Gitu Mbak Zaki. Nah, ini Mbak Reni, skill yang paling ini apa nih Mbak Reni ini? Edit video, Mbak Zaki bikin video YouTube. Mau dong diajarin. Ya masih belajar, masih belajar. Ya saya merasa skill yang saya improve adalah berani mengeksplor diri saya dan menjadi teman belajar untuk banyak orang. Itu sih yang sedang saya lakukan gitu loh Mbak Zaki. Oh, ya makanya ada kelas life transformation ya. Ya, life Iya, transformation. iya, iya. Nanti kita umumin di belakang ya. Terus yang keempat apa itu Mbak Reni? Wah, aku lupa ya. Apa menteri? Enggak, yang keempat itu Nggak apa-apa kalau lupa. Iya. lupa apa ya, saking banyaknya. Pokoknya intinya sih itu Mbak Zaki. Intinya itu. Diri sendiri ini banyak yang abai, banyak yang apa ya? Yang merasa mencintai diri ini konsep yang konyol, konsep yang nggak penting lah gitu. Padahal ini tuh modal. Orang kan selalu ada pandangannya begini. Kalau ingin dicintai oleh diri sendiri, mencintai oleh orang lain dulu. Itu bullshit, nggak bisa. Hmm. Kita aja nggak punya cinta, kok mau sok-sokan ngasih cinta ke orang lain? Pinjam dari mana itu? Kredit dari mana itu? Kan harus punya dulu, untuk dikasih kan harus punya dulu gitu loh. Ketika sudah punya barangnya, baru dikasih. Ketika kita berusaha mencintai orang lain tapi kitanya enggak, ya berarti dia bohong dong. Nggak ada cintanya. Nyuri kali. Nyuri dari orang. Berarti sebelum bisa memaafkan, sebelum bisa menghilangkan dendam, trauma dan sebagainya itu yang utama itu harus mencintai diri sendiri ya Mbak Reni ya. Banyak orang yang sebetulnya niatnya baik, pengen memaafkan, pengen mengikhlaskan, tetapi hasilnya nggak maksimal dan malah semakin menjadi beban. Menderita. Aku kan, Jadi dia iya, menderita di dalam, tampak manis di luar, tetapi di dalam busuk. Itu gimana biar nggak seperti itu? sudah mah Mbak Zaki itu menjadi penderitaan dia ya. Terus dia kadang jadi bebannya gini, dia jadi merasa bersalah. Aku kan udah koar-koar nih. Kalau aku memaafkan dia, kok inget dia atau inget kejadian itu masih sakit hati lagi. Dia down-nya 2 kali lipat. Down karena dia merasa memang belum memaafkan sakit hati. Down yang kedua adalah dia tidak bisa membuktikan kata-katanya. Penderitaannya jadi berlipat Mbak Zaki.
Sebetulnya niat mereka itu sudah sangat mulia dengan mau memaafkan, mau mengikhlaskan. Tetapi yang salah adalah caranya. Mereka langsung Hmm. terjun dengan memaafkan. Ini kondisi lagi luka nih, lagi berdarah-darah, lagi sakit hati, lagi kehilangan, lagi kerugian. Aku ikhlaskan, aku maafkan. Nggak bisa. Ininya lah masih terluka. Cara Ah. yang benar agar bisa dilakukan, ikhlas dan memaafkannya adalah benerin dulu luka-lukanya, dinutrisi, dirawat sampai sembuh. Orang kan salah kaprah. Orang itu merawat kebahagiaan, merawat kesehatan, ini merawat luka. Ah. 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 Nah, ketika sudah dinutrisi, sudah sembuh, sudah tidak ada lagi konsep memaafkan, sudah tidak ada lagi konsep ikhlas. Karena sudah tidak dipermasalahkan. Kitanya udah baik-baik aja, malah ngapain ya dulu gue pakai dendam segala? Ngapain ya pakai ini dulu? Justru aku yang harus makasih. Justru aku yang beruntung. Coba kalau nggak begitu. Pasti udah begini, begini, begini. Itu Mbak Zaki. Jadi mau memaafkan, mau ridho, mau ikhlas, itu konsep yang berat. Nggak usah dilakuin. Jalin aja mencintai diri. Kalau kita sudah bahagia, beres. Contohnya Mbak Zaki. Ah. Misalnya, Contohnya gimana? misalnya, contohnya nih, Hmm. Mbak Zaki jalan ke mall, Ah. mobil parkir di parkiran. Ah. Selesai belanja, spion copot, Ah. diserempet orang. Mbak Zaki pasti marah. Ini Iya. siapa sih? Padahal ini udah di parkiran dengan garis yang betul, posisinya benar. Kok ada orang yang nyerempet? Nggak tahu lagi ini siapa gitu. Udah harus ganti, mobilnya mahal, wuling. RS. Terus, itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, Mbak Zaki udah mau pulang belanja, dapat voucher hotel gratis, dapat undian karena Mbak Zaki berhasil menjawab pertanyaan di ada sebuah event promo di tempat di mall itu. Mbak Zaki dapat uang 35 juta, dapat Ah. uang 50 juta hadiah gitu kan. Pulang nih ke parkiran. Terus si spionnya copot. Ah, spion, kecil. Lagi happy soalnya Mbak Zaki. Ah. Itu, ketika lagi happy, tidak akan jadi masalah apapun. Oke. Kenapa keuangan bayar parkir jadi masalah? Hutang ini jadi masalah. Dasar punya teman nggak mau bayar hutang. Ingat nggak waktu dulu pinjam-pinjam tuh kayak nyembah-nyembah. Kenapa dia ngomong gitu? Karena dia kere. Kalau dia orang kaya, banyak uang, dipinjam orang berapa juta pun nggak akan masalah. Uangnya banyak kok. Iya nggak? Ah. Ah. Nah itu. Ah, Kalau oke, masuk akal. kondisi kita bahagia, apapun itu akan netral. Malah bukan lagi netral, apapun itu adalah berkah. Wes. Masuk akal ya. Nah, nih Mbak Reni, sebelum ke apa poin kelima, tadi baru sampai poin keempat ya. Kalau ingat, sebelum ke poin kelima, nah misalnya nih, ada teman-teman ya yang belum sanggup untuk menghadapi yang namanya misalnya orang yang menyakiti dan sebagainya itu gimana? Dan dia pun belum sepenuhnya mencintai diri sendiri. Apakah harus menghindar atau harus dihadapi atau bagaimana? Kalau di sosial berarti di unfriend gitu ya, Ya, atau saya unfollow gitu. mengenal unfollow, block, Nah saya ya. mengenal konsep disasosiasi. Ini yang saya bilang dalam salah satu video saya, banyak orang yang terluka, luka batinnya banyak, dia mengeluh, dia menderita, tetapi dia masih tinggal di daerah situ. Ibaratnya Hmm. dia kena wabah malaria. Dia ngeluh, oh aku kena malaria, aku sakit gini-gini. Tapi dia tinggal di situ, udah tahu itu tuh wabah. Kena, Hmm. ya harusnya hijrah dong, pindah ke tempat yang lebih sehat. Karena di situ penyakit semua. Nah, Hmm. makanya kalau memang dirasa belum bisa memaafkan, masih banyak luka batin, belum bisa mencintai diri sendiri, minimal pisahkan diri, kasih jeda, kasih jarak dengan sumber masalah. Hmm. 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 Mungkin dengan orang tua, dengan pekerjaan, dengan pasangan, dengan rekan, siapapun. Minimal kasih jeda. Interaksinya dikasih jeda atau pindah tempat aja sekalian. Di Hmm. situ nanti ketika dia fokus dengan dirinya sendiri, itu otomatis muncul. Karena kan dia harus survive. Dia Hmm. harus mempertahankan dirinya sendiri kan. Akhirnya Hmm. ya dia belajar hidup sendiri, dia harus survive, membuat dirinya sendiri nyaman itu harus seperti apa. Dari situlah muncul nanti akan dengan sendirinya. Jadi memang saya aja dulu
sampai Nggak masalah meninggalkan kita teman-teman menghindar saya. dulu gitu ya. Nggak masalah Iya, untuk menghindar menjauh dulu. dulu gitu tuh nggak masalah. Itu kenapa memaafkan, kenapa ikhlas itu susah. Kita nggak ada waktu beresin kita dirinya sendiri dulu gitu loh. Ibaratnya kita mau mau pacuan kuda atau mau balap mobil, mobil kita kan terseok-seok karena rusak. Mungkin diserempet orang, ditabrak orang dari belakang. Ya harusnya kan coba melipir dulu, sama teknisi, sama montirnya benerin dulu. Kalau dia sudah mobilnya sudah sehat, masuk lagi ke area sirkuit. Barulah. Ini kan Hmm. udah mah terseok-seok, maksain untuk ikut balapan di sirkuit kehidupan. Ya, selamat Takutnya datang lah. dibilang, kadang kan takutnya dibilang orang nggak baik, jadinya tuh dibaik-baikin di depan gitu kan. Nah, Ya, ternyata itulah. karena Mbak Reni juga bilang orang baik menderita gitu ya. Ya, saya lebih ekstrim lagi. Kenapa orang baik cepat meninggal, umurnya lebih pendek? Yaitu karena nahan, genjel hatinya. Ngeganjel karena pengen gak enak, pengen disebut orang baik. Akhirnya dia menyimpan luka batin di dalam hati, ya akhirnya muncul kan penyakit-penyakit gitu. Penyakit jantung lah, penyakit stroke. Ya, wassalam. Oke Mbak Reni, udah ingat belum poin kelima? Ntar Atau aku cek dulu Google. kalau nggak ingat juga nggak apa-apa. Nah lanjutin, aku satu pertanyaan lagi sebelum teman-teman Ya, nanti boleh bertanya. Nggak ingat? ini aku fokus sama kecantikannya Mbak Zaki sampai nggak tahu ini banyak banget orang yang saya hello. Ada Irma Vera, ada Mbak Evi, Mbak Mita, ada Mbak Agustin, Pak Hadi, siapa lagi nih? Banyak banget ya. Ini Iya, saking iya. fokusnya nih sama sama Mbak Zaki nih. Ada Mbak Nah, Eli, ini Bu bintangnya Mbak Marta. Reni. Bintangnya Mbak Reni Weh, malam ini ya. kirain kita duo pantura ini mau duet maut. Nah, ini Mbak Reni, yang kelima belum ingat ya? Nanti PR-nya di terakhir. Ini Mbak Reni, satu Sebentar, pertanyaan terakhir. sebentar. Iya, iya, iya. Yang kelima itu mengapresiasi diri ya Mbak Zaki. Aduh, Oh, oke. saking kebanyakan kebanyakan materi YouTube ini. Kebanyakan konsep Iya, dari YouTube. ini salah satu hal yang sering banget disepelekan. Disepelekan. Saking disepelekannya itu ini malah tidak dipraktekkan Mbak Zaki. Contohnya gini, Mbak Zaki tuh cantik gitu ya, bajunya bagus. Kita bisa muji, wih kerudungnya bagus, cocok loh. Tapi jarang banget muji sama diri sendiri. Aneh gitu ketika ngaca, ih cantik banget, dia akan ngerasa ganjil. Jangankan sering ngaca, melihat foto dirinya sendiri tanpa make up pun, dia akan merasa aneh. Ada Hmm. orang yang nggak berani menyebut namanya sendiri. Misalkan, Reni, Reni, ih kok aneh ya nyebut nama sendiri. Tidak Saking bangga dengan tidak, namanya gitu ya. iya, saking tidak mencintai diri sendiri gitu loh. Makanya mengapresiasi diri ini, siapa lagi yang mau terima diri kita dengan segala kejelekannya itu selain kita? Orang lain masih berteman dengan kita karena kita memberikan manfaat pada orang itu. Kalau kita sudah memberikan kerugian pada orang itu nggak akan mau temenan sama kita. Tapi kita mau jelek, mau bagus, ya sama kita sendiri. Anak, Caranya ya gimana, kan? Mbak? Contoh cara kita mengapresiasi diri kita. Atau dengan ngomong I love you atau apa gitu di depan cermin atau gimana gitu. Itu bisa, itu bisa. Tetapi bisa juga dengan cara-cara memberikan ya itu pujian-pujian yang baik sama diri sendiri. Karena ketika kita memberikan pujian-pujian baik, kita sebetulnya sedang meriset diri kita, meriset dari tempelan-tempelan stiker, tempelan-tempelan label-label dari orang lain. Kan kita hidup dari zaman kita kecil sampai umur segini itu, kalau saya pribadi ya, mungkin pernah diejek teman SD, teman sekolah SMP, SMA, tetangga, yang mungkin sebetulnya punya masalah dengan orang tua saya, tapi ditumpahkannya kepada saya, si inilah, si itulah. Banyak kan label-label masyarakat yang diberikan kepada orang lain gitu loh, yang jadi masuk ke pikiran bawah sadar, membuat orang itu terlupakan dengan dirinya yang asli. Si gendut, si jelek, si miskin, si kere, si PA, si tolol. Hal-hal yang kayak gitu kan akhirnya membuat diri kita itu banyak banget ditempeli, jiwa kita ya ditempeli stiker-stiker, ceplokan-ceplokan, label-label yang Negatif. tidak memberdayakan. Nah, ketika kita mencintai diri kita dengan apresiasi, dengan pujian, dengan penghargaan, itu sama aja si label-labelnya itu sudah mulai dicabut-cabut
sehingga aslinya saya tuh apa loh. Hmm. Aslinya saya itu saya sebetulnya saya humoris, saya sehat. Sebetulnya saya senang banget ketemu orang banyak. Sebetulnya saya itu bisa bicara di depan umum. Sebetulnya saya tuh senang gitu belajar hal-hal baru bukan hanya tentang yang umum aja. Sebenarnya saya senang loh kerja itu. Kayak gitu Mbak Zaki. Oke, oke, oke. Sip, 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 sip. Nah, aku jadi punya pertanyaan nih Mbak Reni. Jadi apa bedanya antara mencintai diri sendiri dengan egois? Egois kan konotasinya kayak negatif kan. Tetapi Ya, kayaknya kalau mirip juga. Itu menurut Mbak Reni gimana? egois, narsisis, Narsis. mementingkan diri sendiri gitu kan. Ah. Sebetulnya gimana standarisasi pemikiran kita seperti force dan power ya. Tidak selamanya kan force itu jelek. Force Hmm. juga bermanfaat ketika kita kombinasikan dengan situasi yang tepat. Sama juga dengan egois, sama juga dengan narsisis, mementingkan diri sendiri gitu. Cuman mungkin skalanya dilebihkan terlalu, jadinya muncullah kata egois gitu. Egois. Iya, Berarti mencintai diri yang berlebihan itu juga nggak baik juga ya? nggak baik juga. Akhirnya kita menjadi seolah-olah kita yang paling benar di pihak luar adalah tidak sebaik kita. Nah, Hmm. mencintai yang saya upayakan adalah mengganti yang dulu-dulu tidak pernah dilakukan. Kalau sudah stabil, sudah nyaman, itu dengan sendirinya rasa cinta yang kita miliki akan bersinergi dengan cinta-cinta di luar sana. Jadi tidak ada penyempitan menjadi sebuah egoisme, Mbak Zaki. Jadi kita tahu meletakkan hak dan kewajiban ya. Kita Iya, mencintai diri betul. sendiri, tetapi kan kita Betul. punya kewajiban juga untuk memberikan hak kepada orang lain gitu ya. Iya, makanya saya bilang mencintai diri dengan cara yang efektif dan tepat sasaran. Karena kalau nggak tepat sasaran ya jadinya songong gitu, Kejomblangan, maunya menang sendiri. kejomblangan akhirnya egois ya, narsis dan sebagainya ya. Iya, Oke Mbak Reni mantap. Mungkin untuk dari saya cukup dulu. Kita lihat ke teman-teman ya. iya banyak Silakan yang say hello ya. banyak sekali ya. Alhamdulillah mudah-mudahan sharing dari Mbak Reni itu bisa membuat paradigma-paradigma atau inspirasi-inspirasi buat teman-teman yang menyimak ya. Saya kira ini sharing yang sangat bagus sekali gitu ya. Eh, Sayang kalau cuma dilihat doang tapi tidak diresapi. Yeah. Ya kita lihat. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Mengorek-ngorek atau mungkin apa ya, apapun itulah, silahkan. Saya lihat dulu ya Mbak Reni. Ini ada Teh Susan. Halo Teh Susan. Ini saya bacakan ya Mbak Reni ya. Wah, Masya Allah sosok anak yang luar biasa. Ceritain juga dong apa yang membuat dirimu sekarang begitu hormat dan santun dan sayang banget ke orang tua. Padahal sewaktu kecil sosok yang disiksa. Nah, mungkin ini Oke. sudah ada yang tadi, cuma nggak apa-apa. Barangkali Teh Susan tertinggal. Kalau tadi mungkin lebih ke umum kali ya, ke umum, memaafkan itu versi umum. Tetapi kita ke lebih sempit lagi kepada sosok yang lebih dekat, lebih spesifik lagi. Nah, Orang tua gitu ya, orang tua. orang tua, apalagi orang tua mungkin sekarang yang tinggal satu-satunya. Hmm. Banyak pemikiran kenapa akhirnya malah dulu rasa benci, rasa kecewa, rasa marah berbalik dengan cinta yang begitu luar biasa. Jadi Hmm. apa-apa mama itu saya nggak berani nolak. Mau benerin rumah, beli ini. Saya usahain. Mau ngehutang, mau apa nggak apa-apa. Yang penting buat mama. Saking kok cintanya saya gitu, saya sampai mencium tangannya, kedua kakinya saya cium, saking saya meminta maaf dan saya memberikan penghormatan yang sangat tinggi sama ibu saya. Saya cium kedua kakinya Mbak Zaki, oh malah nangis. Kalau gini mama sudah gak kuat. Terus mamanya Mbak Reni nangis juga? Ya, mama yang nangis. Oh, kirain Mbak Reni yang nangis. Aku jadi Karena keinget itu waktu Mbak Reni cerita, waktu mamahnya diceritain, kan selama ini nggak pernah diceritain kalau Mbak Reni mengalami pelecehan seksual ya. Lah, waktu itu Mbak Reni cerita, malah mamanya kayak cuek aja gitu kan. Kayak nggak iya peduli iya gitu. iya. Itu Mbak Reni kan semakin sakit hati itu kan waktu itu. Patah hati Mbak Zaki itu pengalaman patah hati saya yang pertama karena waktu itu saya masih usia berapa ya? Usia mungkin 21 22 waktu itu.
balik lagi ke pertanyaan yang tadi gitu, kenapa bisa sampai memaafkan padahal mungkin orang tuanya jahat gitu ya. Saya balik lagi step-stepnya banyak, dari mulai marah, benci, menggugat gitu kan kepada orang tua atau kepada siapapun. Saya ada di kesadaran di mana saya justru balik kasihan adalah ketika saya mampu melampaui bahwa ini adalah aku dan kamu, saya dan ibu. Saya berputar melihat antara Reni dan ibu saya, dan saya berputar berada di belakang ibu saya, dan saya mengamati ibu saya seperti apa. Saya mengamati, saya dengan kesadaran saya mencoba ibu saya itu kondisi dari kecil itu seperti apa. Dia bagaimana bertumbuhnya, bagaimana dia termasuk kepada bapak saya juga gitu, sama saya melakukan tindakan seperti itu. Kalau saya jadi ibu saya itu coba gimana gimana gimana, dan timbullah rasa simpati, timbullah rasa empati, timbullah rasa kasih gitu. Betapa ibu saya ini sudah sangat menderita. Dengan penderitaannya itu dia masih bisa membesarkan anak. 6, anaknya 6. Dibesarkan gitu dengan kondisi mungkin punya pasangan seperti ini. Ibu bapak, ibunya seperti ini, bapaknya seperti ini. Keluarga yang menyiksa. Gitu loh Mbak Zaki. Jadi muncul suatu kesadaran, pemahaman bahwa ibu saya tuh menderita. Bisa jadi, ya. iya, bisa jadi mungkin kalau versinya ibu saya ya, dia orang yang paling menderita sedunia dibandingkan saya. Kalau versinya ibu saya gitu. Disitulah saya muncul. Ibu saya itu nggak jahat, cuman ibu saya itu tidak tahu langkah-langkah bijak apa yang lebih baik daripada apa yang dia lakukan dulu sama saya. Kalau dia tahu gitu, kalau dia sadar itu tuh kurang baik efeknya, dia nggak akan melakukan itu. Itu Mbak Zaki. Karena saya yakin tidak ada ibu yang jahat. Tidak Jadi, ada ibu yang jahat. sampai pada kesadaran memaklumi kondisi ibu gitu ya. Iya, memaklumi Sehingga kondisi bisa ibu. memaafkan setulusnya gitu. Iya, iya. Ya, sip. Gitu ya, Mbak Teh Susan. Terus ada lagi? Bentar, Mbak Reni, saya baca ya. Ya, Eh, bentar. ini seru-seru ya baca komennya. Cuman ini, aduh, Betul. Saya nyari layarnya yang kecil bertanya untuk ya. dibaca. Iya, jadi Eh, pengen ketemu sama Mbak Reni. Iya, nanti ketemu kita makan pempek ya. Oh, ada salam Mbak Vivit kenal juga dari Mbak loh. Irma. Ya, Ada salam kenal. ini Mbak Vivit. Oh iya. Oh, ada Mbak Oci. Ya, Eh, bentar. Kok belum melihat? Silahkan ya. Kalau Ada yang bertanya itu Mbak Zaki. sebentar saya kok belum lihat. Aini Febri 99. Bagaimana Mbak Reni untuk menumbuhkan rasa percaya diri katanya. Oke. Monggo Mbak Reni. Ternyata Untuk baru ada menumbuhkan, juga. kalau orang lain yang dijawab mungkin perbanyak baca buku. Pasti jawabannya gitu. Percantik diri, buat diri agar menarik, agar bisa dibuat orang tuh jadi suka gitu kan. Itu kan percaya diri. Kalau percaya diri versinya saya, menumbuhkan rasa percaya diri adalah percaya diri yang saya maksud agar saya bisa lebih pede, yaitu saya percaya dengan diri saya sendiri bahwa saya mampu mengatasi apapun. Saya layak dipercaya. Ah, Saya layak untuk menyelesaikan semua masalah-masalah saya. Kenapa orang sering curhat? Kenapa orang ada keputusan harus minta second opinion sama orang lain? Karena mereka tidak yakin bahwa diri mereka itu layak membuat keputusan. Diri mereka itu tidak yakin bahwa mereka sendiri sosok yang layak, bahwa kamu itu mampu menghadapi masa depan. Makanya sering galau, sering khawatir gitu kan. Kalau saya pede karena saya tahu kapasitas jiwa saya. Saya tahu saya bisa diandalkan untuk menyelesaikan semua masalah-masalah saya. Saya tahu bahwa saya sosok yang layak dipercaya untuk masa depan saya sendiri gitu. Nah, ketika saya mempunyai diri saya untuk dipercaya, ya pede dong. Iya. tos ya. Oke. Sebentar nih Mbak, ada dari Mak Chan. Mak Chan ini Mbak Eli ya. Mbak Eli di Mbak Purbalingga. Eli, Ya, ini saya mau baru tanya tentang memaafkan. Dari yang saya tangkap, kan butuh proses itu, tidak serta-merta.
Jadi tahapannya kita mesti melewati tahap menerima rasa sakit hati. Ini pertanyaan atau pernyataan ya? Pernyataan kayaknya nggak ada tanda tanya, Mbak Zaki. Gak ada tanda tanya ya. Halo Mbak dari Malaysia, ada Mbak Faisal Noridah. Terima kasih. Mbak Reni coba barangkali bisa melihat apakah ada pertanyaan lain. Ya, aku cek ya. Ya, aku Ini, sampai juga. Kita G, sampai jam monggo. 9 ya, Mbak Reni ya. Loh, katanya sampai jam 2 malam. Gimana Sampai sih? jam 2 malam sampai krik 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 nggak ada yang nonton kita ya. Mbak Leni love you. Ah, ya. I love you too. Wah, ada Mbak Upika, ada Mbak Huri Songket, bukan Mbak Huri Songket itu. Itu usahanya jualan songket. Terus siapa lagi nih? Monggo Siapa nih teman-teman Mbak Zaki? kalau ada yang mau ditanyakan ya. Siapa yang mau bertanya? Oh, katanya itu pertanyaan Mbak Zaki. Oh, Mungkin ya, coba ditanya lagi Mbak. yang Mbak Eli. Iya, Yang coba ditanya lagi Mbak. intinya gimana proses apakah berarti menerima rasa sakitnya dulu untuk sebelum bisa memaafkan kan prosesnya panjang. Berarti apakah bisa diawali dengan harus menerima rasa sakitnya itu? Mungkin kayak gitu. Kalau sepenangkapan saya Mbak Reni. Eh, menerima rasa sakit, mengikhlaskan, itu konsep yang susah ketika kita lagi terluka. Ibaratnya kita mau dikasih dilempar buah sama orang, deh ada buah melon nih buat kamu, dilempar. Kita kan harus menerima. Kalau kondisi kitanya sedang tidak siap karena kita kurang fit secara mental, kan nggak mungkin. Nah ya, jadinya itu yang selalu saya bilang. Nggak usah sok-sokan mau belajar menerima. Nggak usah sok-sokan mau belajar memaafkan, ikhlas dan sebagainya. Cintai diri aja dulu. Kamu silakan ambil waktu, ambil momen. Mau 1 minggu, mau 3 hari, fokus dengan diri kamu. Bikin perbaikan-perbaikan secara fisik, secara mental juga. Area kamar bersihkan, area rumah bersihkan, buat diri sendiri fokus, bikin goal, bikin target-target, saya mau ini, saya mau itu, untuk kebaikan diri saya sendiri. Ketika kita sudah happy, yang tadi simulasi yang Mbak Zaki dapat undian mobilnya keserempet itu, apapun Iya. tidak akan 50 jadi juta. masalah. 50 juta. Iya, gitu Mbak Lumayan. Zaki. Mbak Zaki ada pertanyaan dari Mbak Evi. Sebentar, Kalau sudah aku tanya itu yang dulu, yang apa? Yang memaafkan tadi. Berarti kita tidak bisa langsung tidak bisa langsung menerima memaafkan, tetapi kita harus belajar untuk fokus pada diri sendiri dulu ya. betul, betul. Karena Nah, akan susah, akan misalnya susah. nih, misalnya kalau menderita kecemasan itu kan berawal dari ketakutan-ketakutan yang kita pikiran bikin sendiri tuh. Itu tadi aku mau nanya lupa. Gimana cara Mbak Reni mengatasi anxiety-nya itu? Cara saya mengatasi anxiety itu dulu, itu PR banget Mbak Zaki. Bayangin anak kecil udah anxiety. Itu kan karena anxiety bukan hanya pikiran, mental, hati itu kan bukan, tapi ke fisik juga kan. Nggak bisa Iya betul. napas, jantung Iya. berdebar, kan ada efeknya ke sana. Gimana tuh Mbak Reni menyembuhkan anxiety-nya? Menyembuhkan anxiety, saya selalu berusaha minimal ya ini langkah terkecil, terkecil. Kalau sudah anxiety, pindah tempat. Lagi duduk di tempat tidur, pindah. Jangan duduk, berdiri. Karena ketika tubuhnya dirubah, emosi juga akan berubah. Sama halnya ketika emosi dirubah, kondisi fisik tubuh juga akan berubah. Yang dulunya sakit mungkin jadi sembuh gitu loh Mbak Zaki. Jadi harus ada satu komponen yang dirubah. Paling susah anxiety itu kerasa kalau mau tidur dan setelah tidur. Kalau mau tidur susah tidur, kalau bangun tidur nggak mau menghadapi dunia. Makanya kalau susah tidur nih karena anxiety, cemas itu kan bukan cuma cemas doang. Sudah sama teman-temannya Mbak Zaki. Cemas itu akan bawa takut, akan ngajak khawatir, akan ngajak ketakutan-ketakutan yang lainnya. Rubah satu kegiatan langsung begitu, aduh udah mulai cemas nih, udah mulai mau mandi air hangat kah, sholat, bikin mie, baca buku, pokoknya rubah dengan satu tindakan, dengan satu gerakan. Satu gerakan pada tubuh akan merubah mental atau perasaan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita merubah perasaan,
akan berubah juga kondisi tubuh. Pas bangun tidur, orang anxiety itu nggak mau menghadapi dunia, Mbak Zaki. Dunia Hmm. itu sesuatu yang suram, dunia itu sesuatu yang tidak menjanjikan. Ngapain gitu? Mau apa lagi? Pokoknya suram. Itulah kenapa orang bisa sampai bunuh diri. Karena dia merasa dia sendiri dan tidak ada hal lain yang di luar sana. Dia sendiri, makanya bunuh diri gitu. Hmm. Kalau sudah susah, pas bangun tidur pengennya rebahan, main HP. Tapi di sini emosinya negatif semua. Oh. Paksakan satu gerakan, bangun, mandi, sudah oke itu. Kan kadang ada yang sampai pingsan, sampai sesak napas, jantung berdebar itu ada yang sampai seperti itu loh Mbak Reni. Iya, betul. Bahkan sampai Oh. ada di fase histeria. Fase histeria itu emosi yang meluap secara serentak yang akhirnya dia jadi bahasa umumnya itu kesurupan. Iya, Kesurupan iya. kan nggak selalu dimasuki entitas lain, nggak Iya selalu betul, betul. dimasuki jin. Tetapi ada emosi yang terpendam dikeluarin di situ karena pengen kawin gak diizinin, karena putus cinta gitu kan. Ih, Aing Mbak Reni macam. banget. Ah, Oh gitu ya. ya gitu Mbak Zaki. Jadi yang kalau kena NCT itu harus semuanya dilakukan ya. Ya mentalnya, ya makanan, kesehatan, gerakan dan sebagainya itu perlu dilakukan ya Iya, Mbak Reni. Terus betul, satu tadi, betul. Apanya Mbak berarti Zaki? membuat goal untuk diri sendiri itu penting ya Mbak Reni ya. Gini loh Mbak Zaki, kenapa pikiran kita selalu berkelana? Kenapa pikiran-pikiran itu selalu kesana kemari? Ibarat kapal itu kita kemana-mana, tetapi tanpa tujuan. Akhirnya Hmm. galau, bingung. Dia kesana kemari, tetapi fisiknya di sini. Nah, dengan Hmm. adanya impian, itu ibarat si kapal itu boleh kesana kemari, tetapi dia punya jangkar yang bikin dia ujung-ujungnya ke situ lagi. Hmm. Ujung-ujungnya dia terkontrol, dia disiplin. Apa? Goal itu. Dia sudah Oh. mulai galau, inget lagi, oh iya lupa. Saya itu mau mengumrohkan orang tua, jadi saya harus semangat. Sudah mulai galau, nggak ada semangat, drop, sudah nggak mau hidup, stres. Dia baca lagi tuh daftar impiannya, goal-goalnya, vision boardnya, bucket listnya, dia baca lagi. Sebelum umur 40 harus ke Perancis. Wah ini, minimal ke Perancis kayak gitu Mbak Zaki. Jadi sangat Iya. penting mempunyai goal. Ini Sip. saya punya buku, itu Penting banget ya, satu penting. lagi ada di rak meja, ada di buku rak. Ini daftar impian saya, bukan hanya impian, pokoknya apapun. Yang sudah selesai Meski itu hal-hal saya kecil kasih, gitu ya, Mbak Reni ya. ya Meski hal-hal betul. kecil macam Hal-hal kita. kecil. Ini kalau Mm-mm. sudah selesai saya kasih stabilo, berarti ini sudah selesai. Ini yang membuat sebenarnya kebiasaan kecil, tapi ini justru menyelamatkan kita. Orang itu Contohnya pengennya apa Mbak langsung Reni? puas sih. Contohnya apa yang Nih, contoh. Contohnya di sini, yang ringan-ringan aja, yang nonton ringan-ringan ya? bioskop. Iya, yang ringan-ringan aja, nonton bioskop. Karena kalau yang gede, saya juga punya. Itu untuk 5 tahun sekali. Per Ah, tahun saya review, mana yang sudah berhasil. oke, oke. Yang untuk yang harian juga banyak. Ini yang harian, Mbak Zaki. Ah. Ini yang sudah selesai, dikasih stabilo. Ini, Coba teman-teman dikasih contoh, misalnya apa sih yang perlu dilakukan sehari-hari gitu? nih, misalkan, massage. Itu kan penting. Wes, massage. Atau menelpon sahabat lama. Siapapun random. Random. Kita buka handphone, ada kontak ya. Dari A sampai Z kan ada nama-namanya. Siapa yang sudah lama tidak berhubungan dengan kita? Boleh di WhatsApp, boleh di telepon. Hanya sekedar bertanya kabar. Itu juga Ah. kan sebuah goal yang bagus ya. Biar kita itu nggak ngerasa sendiri. Kita tuh nggak ngerasa kita orang yang paling susah sedunia. Yang lain di luar juga sama. Impian-impian yang lain apa? Pokoknya bulan ini saya harus beli baju baru. Itu juga termasuk goal. Oke. Pokoknya target bulan ini saya harus bisa menabung 400.000. Itu juga goal. Oke, 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 oke. Jadi miliki langkah-langkah kecil ya, Mbak Reni ya. Betul, Jangan nganggur, betul. karena nganggur bikin slamur ya. Mbak Zaki ada yang muji aku Mbak Zaki. Apa itu? Ini Boleh katanya dikatain. dari Mbak Iin kayaknya deh. Salah Heeh. fokus salah fokus sama lipstik dan gigi putihnya. Ih, kan HP ku Samsung. Yeay, Pepsodent iklan. HP ku kan Samsung jadinya bagus. Padahal aslinya.
Aslinya biasa aja. Pet. Ada lagi Mbak bertanya? Coba Mbak dicari nanti Ada sambil nyari ini, juga. ini ada ini. eh Mbak Reni, aku Yati. Kalau cemas lagi di depan orang, apa yang mesti kita lakuin? Sama aja. Termasuk juga ini ada bagaimana menghilangkan rasa takut akan kematian dan rasa bersalah. Oke, Harus gimana Mbak? nonton video YouTubeku. Di YouTube banyak tuh. Apa Mbak Reni YouTube-nya Mbak Reni? Reni Wulandari Abidin. Reni Wulandari Abidin ya, monggo disimak ya nanti setelah besok atau kapan disimak videonya Mbak Reni bagus-bagus ya. Gimana Mbak Reni lanjut? Oke, ini ada yang unik. Tadi yang bertanya gimana cara mengatasi rasa cemas ketika di depan orang. Intinya kan rasa cemas. Ini bukan lagi perihal di depan orang atau apa, karena dia naik panggung pun dia akan cemas. Intinya cemas kan. Berikut juga ini ada dengan kematian, rasa bersalah. Kematian deh, kematian dulu. Kematian itu kenapa menjadi sosok yang ditakutkan? Karena tidak banyak pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan. Berarti dia takut dengan masa depan. Dia takut dengan masa depan. Sama juga dengan tadi yang bertanya cemas di depan orang. Dia sudah mengasumsikan masa depan. Kematian atau di masa depan, hal-hal kematian, hal-hal yang ada di masa depan, kenapa bisa sampai takut? Kenapa bisa sampai khawatir? Karena hal-hal yang belum terjadi sudah diantisipasi di hari ini. Ah. Matinya aja belum, Mbak Zaki. Belum, matinya ini masih hidup. Maaf ya, bercanda. Matinya aja Makanya jadi belum. takut mati karena sudah Jadi dipikirin dulu. betul, sudah diselesaikan di hari ini, padahal masih hidup. Bagaimana caranya? Jawab ketakutan itu dengan sesuatu yang bisa mengantisipasi hal tersebut ketika terjadi. Takut kematian. Ya sudah, kalau takut kematian, siapkan kesiapan dari diri kita agar ketika mencapai kematian, kita sudah dalam ikhtiar, kita sudah dalam upaya yang sangat maksimal. Pahala-pahala kebaikan kita perbanyak, relasi kita dengan banyak orang kita banyak perbaikan-perbaikan, banyak minta maaf, banyak melakukan perbaikan-perbaikan, memaafkan juga. Gitu loh Mbak Zaki. Atau misalkan ada lagi pertanyaannya setelah kematian, takut cemas dengan rasa bersalah. Berarti lagi ngomongin masa lalu. Sekarang gini teman-teman, ini juga tips untuk teman-teman gimana caranya menyikapi masa lalu. Biasanya penyesalan atau kekecewaan. Rasa bersalah muncul karena kita merasa kurang mengupayakan sesuatu. Akhirnya muncul rasa bersalah. Itu tidak sesuai dengan value atau nilai yang orang tersebut standarkan. Rasa bersalah muncul karena mungkin kurang berupaya. Nah, jadinya penyesalan ya. Nah, iya, teman-teman gini. Di masa lalu kita melakukan tindakan ini, itu, pilihan ini, pilihan itu, akhirnya makanya mungkin teman-teman merasa pernah mencintai orang yang salah, pernah berkenalan dengan orang yang salah, pernah kerja di tempat salah, pokoknya pernah melakukan suatu tindakan, pernah melakukan suatu keputusan yang salah, ataupun yang benar, yang sesuai. Itu disebabkan karena daya pikir, sumber daya, search power, atau kesadaran di saat itu, memang sebegitu sumber dayanya. Jadi teman-teman nggak usah merasa bersalah, nggak usah merasa kecewa, dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu dengan tindakan teman-teman mungkin yang kurang tepat, karena itu adalah tindakan terbaik yang sudah teman-teman lakukan berdasarkan sumber daya pada saat itu. Oke, sip, mantap ya. Ini lanjut lagi, ada Mbak Evi nih, kalau sudah hijrah atau pindah, tapi malah disuruh balik ke lokasi awal, gimana Mbak? Mungkin ini ya, biasanya mungkin sesuatu yang sudah terikat, pekerjaan, rumah tangga, keluarga. Sebetulnya kalau memang dirasa itu perlu, silahkan. Tetapi tidak ada salahnya menolak dulu, meminta waktu beberapa hari saja, beberapa saat saja, untuk menyiapkan diri kita. Karena begitu kita mendapat kabar untuk kembali ke tempat semula aja, kita langsung bergejolak dong. Nah, minimal beresin dulu diri sendiri, minta waktu aja, baru balik lagi. Karena kalau enggak, game over, kalau nggak akan kuat. Minta waktu 1 hari lah buat pulang ke rumah orang tua gitu ya. Besok pulang lagi udah lebih segar gitu ya. Nah, ini juga perlu mindset-mindset yang memberdayakan ya, mengurangi kalimat-kalimat yang kurang memberdayakan untuk otak kita. Jangan bilangnya pulang ke rumah orang tua, mau liburan dulu.
Iya, Ah, iya. Betul, betul. Ini kalimatnya perlu diubah juga ya, biar iya, lebih nyaman di pikiran dan hati kita. ya sama Oke, kayak itu Mbak loh Rani. Mbak Zaki. Mbak Reni kan pencari nafkah, banyak banget beban hidupnya. Bukan mencari nafkah, banyak beban, banyak amanah. Kayak Mas Arif ya. Amanah, bukan hutang ya. Oke, oke Mbak Reni, terima kasih banyak. Ini sudah jam 9. Kayaknya Mbak Reni itu punya sebuah kelas yang bisa teman-teman ikuti dan itu sangat bagus, yaitu Life Transformation. Itu gimana Mbak Reni? Bisa masih ada pendaftaran atau bagaimana Mbak Reni? Sebetulnya itu kelasnya tertutup hanya untuk beberapa orang saja karena saya memang menyeleksi, saya membutuhkan orang-orang yang memang sebetulnya niat belajar, bukan untuk hanya pengen tahu ilmunya apa aja atau ada ego-ego yang memang untuk belajar aja sulit gitu. Makanya sebenarnya sasaran target saya untuk pembelajaran life transformation ini hanya untuk orang-orang yang beneran butuh banget gitu loh Mbak Zaki, saking nggak tahu harus gimana. Kenapa saya membuat Hmm. kelas ini? Karena saya tahu betul Mbak Zaki, saya tahu betul gimana Jadi Mbak Reni rasanya. mengalami hal itu gitu ya? Iya, zaman dulu kan Mbak Zaki mana ada kelas-kelas kayak begini online. Heeh, Dulu tuh betul. kalau mau ya ketemu gitu sama orangnya kan. Nah, kebetulan juga pandemi, jadi saya mengupayakan ini lebih ke acara misi pribadi sih, gitu Mbak Oke. Zaki. Oh iya, iya, iya. Mudah-mudahan apa Itu yang Mbak hanya Reni lakukan kelas. ini ya berkah ya, berkah lahir dan batin, Amin, amin, dunia dan akhirat. amin. Iya, iya, iya. Nanti untuk kelas life transformation, jika teman-teman memiliki kesungguhan untuk berubah ya, bukan hanya sekedar ingin tahu doang gitu, silahkan japri Mbak Reni. Baik Mbak Reni, terima kasih banyak malam ini 1,5 jam nggak kerasa ya. Biasanya Sama-sama. Jangan lupa beli balik bukunya. lagi wisdom in you. Wah, ini wisdomnya Jangan ada lupa di beli Mbak Reni bukunya. ini. Mbak Reni, Nih, terima kasih banyak. aku dapat tanda tangannya. Makasih sudah mau saya undang dan bercerita banyak sekali ya dari hal-hal yang mungkin orang bilang tabu gitu. Tapi Mbak Reni bersedia untuk menceritakannya yang itu justru membuat kami serasanya itu beruntung gitu ya. Mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berarti Mbak Reni yang mengalami, kita yang dapat pelajarannya. Jadi mudah-mudahan Mbak Reni mendapatkan pahala yang berlimpah ya, kebaikan yang banyak langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mbak Zaki, Monggo, boleh titip satu pesan? boleh monggo statement terakhir, monggo Mbak Reni. Ini siapa tahu Mbak Zaki berpapasan dengan seseorang yang bernama Arif Rahutomo. Kapan nih kita bisa, aku sama Itu Pak Arif bisa ini studionya Mbak Mas Arif loh ini. Saya mensabotase studionya dia. Gimana Mbak Reni? kapan? Ya, kapan dong kita berdua live gitu sama Mas Rosid udah. Ada permintaan nih ya. Jadi Mbak Reni buat buat duet ya. Nanti diobrolin sama Mas Arif ya. Ya, makasih Mbak Zaki atas hari ini. Acaranya, obrolan kita santai, nyaman. Walaupun aku berteriak ngomongnya karena pengen banget jelas, takutnya nggak kedengeran ya. Terima kasih untuk teman-teman juga yang udah menyaksikan, udah berinteraksi di sini. Mudah-mudahan ada lanjutannya ya Mbak Zaki di kesempatan yang lain. Oke, amin. Terima kasih sama-sama. Monggo Mbak Reni berpamitan dulu sebelum saya tutup acaranya atau langsung saya Baik, tutup. sebentar Mbak Zaki. Untuk teman-teman, saya mau ingatkan satu hal. Jangan, Oke. jangan apa ya, jangan nggak pede menghadapi setiap masalah. Jangan takut dengan masa lalu. Jangan takut dengan masa depan. Jangan stres, jangan apa. Teman-teman ingat ya, dari kita kecil sampai akhirnya gede dengan umur yang sekarang, kapan masalah nggak selesai? Semua masalah berhasil kita lalui. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa. Selalu optimis. Boleh sesekali nggak semangat, nggak apa-apa. Namanya juga manusia. Ada saatnya nggak semangat. Tetapi harus tetap optimis. Optimis itu kita berpikir, bermindset baik ya. Apa sih Mbak Zaki? Berprasangka baik. Dah gitu aja sih. Husnuzon. Husnuzon kalau Husnuzon bahasa ya. anaknya ya. Oke, baik. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan ngobrol saya sama Mbak Reni seperti saya mendapatkan apa? Pencerahan sih ya. Mudah-mudahan
teman-teman juga mendapatkan inspirasi yang berharga untuk kita masing-masing terapkan di dalam diri kita, sehingga kita lebih mencintai diri kita dengan cara yang efektif dan tepat sasaran. Terima kasih semuanya, Mbak Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nih, end video. Nih, detik atas. End video.